Bab 1161 pamerkan kekayaan Anda. Setelah beberapa orang duduk, Tang Yuwei segera memanggil pelayan untuk membawakan menu, dan berkata dengan sikap yang sangat heroik, "Xiao Jing, ini pertama kalinya kamu berada di ibu kota kekaisaran. Kamu dapat memesan apapun yang kamu inginkan. Kamu tidak perlu memberikannya kepadaku. Hemat uang." Petik 2. Ouyang Jing sedikit tersenyum, "Saudara Tang, saya bebas melakukannya. Anda hanya perlu membuat pengaturan." Petik 2. Oke, Anda mungkin tidak terbiasa dengan ini tempatnya, jadi kakak Tang akan membuatkan keputusan untukmu. Ayolah, Ouyang Jing, yang bahkan berpakaian begitu sederhana saat berkencan, pasti belum pernah melihat hotel bintang 5 seperti itu. Dia kembali ke pelayan dan berkata, "Apa makanan khas paling mahal di sini?" "Ya, yang itu, dan yang itu, dan beri aku 2 botol anggur yang enak. Kita semua perempuan di sini, jadi kita harus minum anggur merah, asli jenis dari Perancis." Huang Yong berkata dari samping, "Yuwei, tolong pesan lebih sedikit lobster dan abalon. Aku makan terlalu banyak akhir-akhir ini dan aku merasa sedikit mual." "Apa ini? Protagonisnya adalah Xiao Jing dan yang lainnya, kita sudah makan cukup, orang mungkin jarang mendapatkannya." Kedua orang itu tampak sopan, namun nyatanya mereka tak henti-hentinya memamerkan kekayaannya. Di kamar sebelah, Ye Bufan hanya bisa sedikit mengernyit. Setelah Ouyang Jing dan yang lainnya masuk, Su Ruyue menetap di kamar di sebelahnya, dan dia terus mengamati kamar di sebelahnya dengan kesadaran spiritualnya. "Sekarang setelah aku melihat situasinya, adikku sepertinya telah jatuh cinta pada pemuda itu, tapi sepertinya itu tidak baik. Dia tidak mengerti bagaimana Ouyang Jing, yang selalu polos dan cantik, bisa jatuh cinta dengan pria duniawi seperti itu." Tampaknya An Yimo benar. Di sisi Ouyang Jing, pelayan segera membawakan hidangan ke meja satu demi satu. Semuanya adalah makanan lezat dari pegunungan dan laut. Tang Yuwei menyapa dengan antusias, "Ayo, Xiao Jing, semuanya cantik, tolong makan lebih banyak. Kamu pasti tidak bisa makan ini secara normal, jadi tidak perlu bersikap sopan padaku." Zhu Jiai dan yang lainnya sedikit mengernyit, tidak memahami Ouyang bagaimana Jing bisa jatuh cinta pada orang seperti itu. Sejak dia memasuki rumah, dia membuka dan menutup mulutnya untuk memamerkan kekayaannya. Misalnya, kakaknya membelikan pakaian senilai puluhan juta untuk adiknya, tetapi dia biasanya tidak menonjolkan diri dan tidak akan pernah melakukan hal-hal sembrono seperti itu. Bahkan Sun Yanhong pun seperti ini, dia dulu memuja uang, tetapi setelah melihat kemurahan hati Ye Bufan, dia merasa kinerja dua orang di seberangnya terlalu rendah. Ini hanya makan, jadi harus berpura-pura menjadi ukuran 13. Xiao Jing punya saudara yang kaya, jadi dia tidak kekurangan uang sama sekali. Oke. Tang Yuwei tidak tahu apa yang dipikirkan orang-orang ini, jadi mereka terus pamer. Mereka berdua terus berbicara, dan mereka membicarakan beberapa topik yang berhubungan dengan uang. Misalnya, siapa yang meminjam ratusan ribu dari Tang Jianfeng kemarin, dan Huang Yong dengan santai menghadiahi jangkar itu dengan puluhan ribu yuan, dan memberikan uang hampir setiap saat, kali dia membuka mulutnya. Zhu Jiai diam-diam menyodok Ouyang Jing, "Xiao Jing, bagaimana kamu bisa jatuh cinta dengan orang seperti ini? Ini, saudara Tang adalah seorang pengusaha, jadi tidak dapat dihindari bahwa dia harus mengatakan sesuatu tentang bisnis." Ouyang Jing mengatakan ini, "Sebenarnya, saya merasa Tang Yuwei berbeda dari biasanya. Apa yang tidak dia ketahui adalah bahwa Tang Yuwei dengan sengaja memamerkan kekayaannya untuk menidurkannya hari ini, berpikir bahwa selama dia melihat bahwa dia kaya, dia akan mengambil inisiatif untuk melemparkan dirinya ke dalam pelukannya." Di kamar sebelah, An Yimo dan yang lainnya tidak memiliki kesadaran spiritual Ye Bufan, tetapi sebagai pejuang tingkat surga, keenam indera mereka tajam dan mereka dapat mendengar percakapan dengan jelas. Seorang Yimo mengerutkan bibirnya, "Xiao Fan, siapa yang bodoh ini? Kamu berani memamerkan ratusan ribu di depan kami. Dikatakan bahwa orang miskin membesarkan anak laki-lakinya dan orang kaya membesarkan anak perempuan mereka. Inilah yang terjadi dapat dicegah." Su Ruyue berkata, "Xiao Fan, saudara perempuan kita tidak akan tertipu oleh pria ini, bukan?
Seorang Yimo berkata, bagaimana mungkin? Xiao Jing adalah seorang wanita kecil yang kaya jutaan melalui saya, bagaimana dia bisa peduli dengan jumlah uang yang kecil ini? Ye Bufan tidak mengatakan apa-apa, dia bukanlah orang yang peduli dengan uang, dan dia telah mentransfer hampir 100 juta ke Ouyang Jing. Tang Yue sepertinya menyadari ada yang tidak beres dengan suasana hati Ouyang Jing. Tapi dia sama sekali tidak tahu apa masalahnya. Dia pikir dia belum cukup memamerkan kekayaannya, jadi dia mengambil gelas anggur dan berkata, Xiao Jing, anggur merah ini adalah anggur Bordeaux asli Prancis. Harganya, 10.000 yuan sebotol. Biasanya kamu meminumnya. Tidak, minumlah lebih banyak sekarang. Saat dia berdiri dan bersiap untuk bersulang, pintu tiba-tiba dibuka dari luar. Semua orang di ruangan itu terkejut dan melihat ke arah pintu. Saya melihat 4 pria bertubuh besar berjas bergegas masuk dan berdiri di kedua sisi setelah masuk. Kemudian seorang wanita tua dengan riasan tebal masuk. Dia tampak berusia 40 atau 50 tahun. Dia mengenakan 7 atau 8 cincin berlian di tangannya dan gelang emas besar di kedua pergelangan tangannya. Mengenai penampilan, sudah jelas ada pepatah yang mengatakan bahwa daging dari pantat ada di wajah. Sangat cocok untuk wanita ini tidak bisa menutupinya. Tang Yue awalnya memegang gelas anggur dengan ekspresi bangga di wajahnya. Ketika dia melihat wanita ini, dia gemetar ketakutan dan anggur di gelas anggur tumpah. Tua, istri, kenapa kamu kembali? Karena gugup yang berlebihan, giginya bergemeletuk saat dia berbicara. Tang Yue, kamu di sini untuk menemukan seorang wanita di belakangku. Wanita itu sangat galak. Setelah berbicara, dia menamparkan wajah Tang Yue dengan tamparan yang keras dan keras, langsung menjatuhkannya ke tanah. Namun dia tidak berani marah sama sekali. Dia bangkit dari tanah dan berkata dengan wajah tersanjung, istriku, jangan marah. Marah tidak baik untuk kesehatanmu. Itu akan mempengaruhi kecantikanmu. Petik 2. Tang Yue, jangan rindu dia. Ibu dan aku sedang memainkan permainan ini. Aku sudah lama memperhatikan ada sesuatu yang tidak beres denganmu akhir-akhir ini, jadi aku berpura-pura melakukan perjalanan. Sebenarnya, aku telah mengawasimu. Wanita tua itu mengangkat tangannya dan menunjuk ke arah Ouyang Jing dan yang lainnya. Apa yang sedang dilakukan peri-peri kecil ini? Apa yang terjadi? Yang mana yang kamu cari? Sayang, jangan ambil aku salah. Aku benar-benar tidak ada hubungannya dengan mereka. Tang Yue menjelaskan dengan keras, berusaha menjauhkan diri. Istri. Ketika Ouyang Jing mendengar Tang Yue memanggilnya satu persatu, Ouyang Jing terbangun dari mimpinya. Ternyata pria tersebut telah berbohong padanya dan tidak lajang dan belum menikah sama sekali. Pada saat ini, keluhan yang tak ada habisnya muncul di hatinya, dan matanya langsung memerah. Tang Yue, kamu berbohong padaku, apakah kamu sudah menikah? Mendengar pertanyaan ini, Tang Yue gemetar ketakutan, dan dengan cepat berteriak, diam, kapan aku berbohong padamu? Apa hubungannya denganmu apakah aku menikah atau tidak? Aku seorang pria berkeluarga, dan aku sangat mencintai istriku. Jangan berpikir ada yang salah tentangku. Kamu bajingan. Ouyang Jing tidak bisa lagi menahan air matanya. Dia jatuh cinta dengan seseorang untuk pertama kalinya, tetapi dia tidak menyangka semuanya palsu. Goblin kecil, kaulah yang merayu suamiku. Kata wanita tua itu sambil melangkah maju lagi dan menamparkan wajah Ouyang Jing. Kamu masih muda dan tidak belajar dengan baik. Kamu datang ke sini untuk merayu suamiku, dan kamu tertarik dengan uangnya, kan? Biar ku beritahu, pria ini adalah anjingku, dan semua uangnya adalah milikku. Kamu tidak akan mendapat 1 sen pun darinya. Petik 2. Melihat Ouyang Jing dipukuli, Zhu Jiayi dan yang lainnya tiba-tiba menjadi marah. Apa yang kamu lakukan? Memukul orang. Bagi Vixen kecil sepertimu, pemukulan itu mudah. Wanita itu menoleh untuk melihat ke arah Tang Yue berkata, beri kamu kesempatan, telanjangi goblin kecil ini dan buang, jika tidak, kamu tidak akan bisa mendapatkan 1 sen pun dariku. Bab 1162 beli hotelnya. Jangan khawatir, istriku, apapun yang kamu katakan akan menjadi apa yang kamu katakan,
dan aku akan melakukan apa yang kamu katakan. Tang Yue setuju tanpa ragu-ragu. Di matanya, betapapun cantiknya seorang wanita, dia hanyalah mainan, dan tentu saja tidak sepenting uang di tangan seorang wanita tua. Setelah selesai berbicara, dia berjalan menuju Ouyang Jing. Kamu bajingan, beraninya kamu. Zhu Jiai, Sun Yanhong dan yang lainnya sangat marah. Mereka hendak datang untuk membantu, tetapi disingkirkan oleh pengawal yang dibawa oleh wanita tua itu. Mereka hanyalah gadis lemah yang tidak memiliki kemampuan untuk melawan di hadapan pengawal yang kuat. Tang Yue, mendatangi Ouyang Jing, jangan salahkan aku. Jika kamu ingin menyalahkan, kamu hanya bisa menyalahkan dirimu sendiri karena buta. Bajingan, kamu binatang buas, bajingan. Dan sekarang dia marah dan ketakutan. Jika saya benar-benar ditelanjangi oleh bajingan ini dan dibuang keluar, bagaimana saya bisa bertahan hidup di masa depan? Dia sangat membencinya sekarang. Dia benci karena dia begitu buta sehingga dia akan jatuh cinta dengan bajingan seperti itu. Jangan kemari, jika kamu berani menyentuhku, kakakku tidak akan melepaskanmu. Saat ini, sosok Ye Bufan muncul di depan matanya menggertaknya. Ouyang Jing, terimalah nasibmu. Bahkan Raja Surga, aku tidak bisa menyelamatkanmu sekarang. Pada saat ini, pintu yang tertutup meledak dengan keras, dan sesosok tubuh tinggi muncul di depan pintu. Itu adalah Ye Bufan dengan wajah marah. Dia telah mengamati segala sesuatu di ruangan itu, dan tidak terburu-buru mengambil tindakan. Dia ingin adiknya memahami bahaya dunia ini. Tapi reaksi wanita tua itu agak tidak terduga, dan dia benar-benar menamparkan mulut Ouyang Jing, yang membuatnya sangat marah. Nak, siapa kamu? Melihat seseorang menerobos masuk, wanita tua itu segera bergegas maju seperti seorang dominatrix. Di masa lalu, dia mengandalkan status keluarganya dan terbiasa mendominasi dan tidak pernah memandang orang lain. Sayang sekali dia bertemu Ye Bufan hari ini. Awalnya, dia ingin naik dan memberi mulut besar pada pemuda itu, tetapi sebelum dia bisa mengangkat tangannya, suara berderak datang darinya, dan selusin mulut menamparkan wajahnya secara berurutan. Kamu berani memukul adikku. Ye Bufan hampir selesai, dan menendang perut bagian bawah wanita tua itu, membuatnya terbang keluar, menjatuhkan meja makan di belakangnya dengan keras, meninggalkan sup di atas meja nasi menamparkan seluruh tubuhnya. Nak, kamu sedang mencari kematian. Ye Bufan bergerak terlalu cepat, dia tidak sadar sampai dia selesai memukuli keempat pengawal itu, dan segera bergegas untuk mengambil tindakan. Tapi bagaimana keterampilan mereka bisa diperhatikan oleh Ye Bufan, dan mereka semua ditendang ke tanah dalam sekejap mata. Saudaraku, keluhan terpendam Ouyang Jing langsung meledak, dan dia melemparkan dirinya ke pelukan Ye Bufan dan menangis dengan keras. Tang Yue benar-benar tercengang. Dia tidak pernah menyangka bahwa saudara laki-laki dari saudara laki-lakinya akan datang seperti yang dia minta, dan menjadi begitu galak. Dia tidak hanya memukuli wanita tua itu, tetapi dia juga menjatuhkan 4 pengawal. Kali ini, wanita tua itu bangun dari makan, menyeka noda minyak di wajahnya, mengeluarkan ponsel dari sakunya dan dengan cepat memutar serangkaian nomor. Xiao Tian, aku bibimu. Aku dipukuli di Summit Hotel. Datang dan balas dendam padaku. Setelah panggilan itu, dia meletakkan teleponnya dan menatap Ye Bufan dengan tatapan sinis. Wajah cantik kecil, kenapa tidak bukankah kamu melakukannya? Aku akan menunggu dan memberitahumu betapa kuatnya aku. Ye Bufan tidak peduli sama sekali dan terlalu malas untuk memperhatikan wanita tua itu dan menghiburnya. Oke, jangan menangis, aku akan memberikannya padamu. Tolong jelaskan. Dia menyerahkan adiknya kepada An Yimo di belakangnya, dan kemudian menatap Tang Yue, matanya sedingin pisau. Apakah kamu berbohong kepada adikku? Nak, jangan main-main. Sudah kubilang, kita sekarang berada dalam masyarakat hukum dan memukul seseorang adalah pelanggaran hukum. Tang Yue mundur 2 langkah. Berpikir bahwa wanita tua itu sudah menelepon, dia merasa sedikit lebih percaya diri dan berkata dengan suara tegas, lagi pula, itu bukan salahku sama sekali. Kakakmu lah yang menyukai uangku. Apa hubungannya denganku? Kamu bilang adikku akan melakukannya, menyukai uang kotormu. Ye Bufan berkata dengan dingin, sebagai pria dewasa,
kamu bahkan tidak menyerahkan martabatmu demi uang, dan kamu hidup seperti anjing sebagai menantu seseorang, tidak khawatir menjadi tidak tahu malu. Apakah menurutmu orang lain sama sepertimu? Tang Yuwei tersipu setelah dimarahi, berteriak dengan marah, "Nak, kamu anak yang malang, mengapa kamu berpura-pura bersamaku? Kebanyakan adalah orang seperti kamu yang tidak punya uang dan masih suka berpura-pura menjadi 13. Bukankah adikmu tertarik dengan uangku? Benarkan, kamu sangat kaya. Jika kamu punya kemampuan, kamu bisa melunasi tagihan hari ini. Menggunakan uang untuk mendapatkan kembali martabat dirinya sendiri. Kamu ingin uang, kan? Maka hari ini aku akan menunjukkan kepadamu apa itu orang kaya." Ye Bufan berbalik untuk melihat Suru Yue, hubungi dan beli hotel ini. Dari kekayaannya, teman-teman, tapi hari ini tentang martabat adikku, aku harus pamer sekali saja. Oke, aku akan menghubungimu sekarang. Suru Yue tidak ragu-ragu dan segera mulai menelepon untuk mencari tahu siapa pemilik hotel itu. Tang Yuwei dan Huang Yong, yang bersembunyi di sampingnya, sama-sama tercengang. Dia sangat pandai berpura-pura berusia 13 tahun, bukan? Dia berkata bahwa dia ingin membeli hotel untuk melunasi tagihannya. Tahukah Anda berapa harga hotel ini? Hotel bintang 5 di ibu kota kekaisaran bernilai setidaknya 1 miliar koin Tiongkok. Tang Yuwei berkata dengan nada meremehkan, "Nak, berpura-pura saja. Saya akan lihat berapa lama kamu bisa terus berpura-pura." Suru Yue segera menutup telepon dengan ekspresi aneh di wajahnya. Ye Bufan mengerutkan kening, "Ada apa?" Tidak menemukan orang atau pihak lain tidak mau menjual. Menurutnya, alasan mengapa dia tidak bisa membeli hotel itu sepenuhnya karena dua alasan ini: uang, itu bukan masalah sama sekali. Asetnya saat ini belum lagi membeli hotel. Tidak. Suru Yue berkata sambil tersenyum, "Aku bertanya, hotel ini awalnya milikmu?" Setelah mendengar percakapan keduanya, Tang Yue langsung tertawa terbahak-bahak, "Hahaha, menarik sekali, berpura-pura berusia 13 tahun dan masih mencarinya. Seseorang yang bekerja sama sebenarnya mengatakan bahwa hotel ini awalnya milikmu. Mengapa kamu tidak mengatakan bahwa seluruh ibu kota kekaisaran adalah milikmu?" Ye Bufan bahkan tidak memandangnya dan bertanya dengan heran, "Apa yang terjadi? Bagaimana dengan hotel ini? Dulunya adalah aset keluarga Simen, tetapi setelah diambil oleh keluarga Changsun, hotel itu menjadi milik Anda." Suru Yue berkata, "Saya baru saja menghubungi manajer hotel, dan dia akan melakukannya segera datang ke sini." Begitu dia selesai berbicara, terdengar suara di luar pintu. Ada langkah kaki yang cepat, dan kemudian seorang pria parubaya berusia 50-an berlari masuk dari luar. Itu adalah Wang Degui, manajer umum Summit Hotel. Setelah memasuki pintu, dia melihat sekeliling, dan akhirnya matanya tertuju pada Ye Bufan. "Bos, kamu di sini, kenapa kamu tidak meneleponku terlebih dahulu? Aku bisa pergi dan menyambutmu secara pribadi." Sejak hotel berganti pemilik, Wang Degui melihat foto Ye Bufan lebih dari selusin kali sehari, menunggu bos baru datang. "Saya baru saja menerima telepon yang mengatakan bahwa bos ada di sini, jadi saya segera berlari." Ini, senyuman di wajah Tang Yuwei membeku sesaat, dan dia benar-benar tercengang. Sebagai pengunjung yang sering ke Summit Hotel, dia secara alami mengenal Wang Degui. Dia tidak mungkin disewa oleh pihak lain. Bab 1163 Orang kaya sangat mesum. "Bos, apa perintahmu?" Wang Degui bertanya dengan hormat. "Ini adikku, dan dia akan menjadi pemilik hotel ini mulai sekarang." Setelah Ye Bufan memesan, dia melihat ke arah Suru Yue, "Segera hubungi keluarga Changsun untuk menangani prosedur pemindahan, atas nama saudara perempuanku." Petik 2. Mengerti. Suru Yue setuju dan mulai menelepon. Ouyang Jing berkata, "Saudaraku, aku tidak berada di ibu kota kekaisaran. Apa yang ingin kamu lakukan dengan hotel ini? Apakah kamu tidak segera lulus? Saya kebetulan datang untuk mengelola hotel ini, dan Zhu Jiayi dan yang lainnya, silakan berkumpul dan selamatkan diri Anda dari kesulitan keluar mencari tempat untuk magang." Petik 2. Ouyang Jing cepat melambaikan tangannya dan berkata, "Saudaraku, bagaimana ini bisa dilakukan? Kita baru saja lulus.
Di mana kita bisa menemukan hotel sebesar itu? Apakah dikelola dengan baik? Ye Bufan melambaikan tangannya dengan santai, tidak apa-apa. Ini hanya hotel, anggap saja bersenang-senang. Jika tidak berhasil, aku akan membelikan yang lain untukmu. Kata Tang Yue dan orang lain di sebelahnya. Huang Yong dan keduanya hampir mati tercekik, air liurnya sendiri. Orang kaya ini sangat mesum. Ini adalah hotel yang bernilai lebih dari 1 miliar. Orang biasa tidak bisa tinggal di sana sekalipun dalam hidup mereka, tapi dia benar-benar menggunakannya sebagai mainan. Anda juga mengatakan bahwa jika Anda tidak bisa mendapatkan yang lain, menurut Anda ini apa? Apakah ini bibit kentang? Bolehkah aku keluar dan menggali? Setelah dikejutkan, mereka semua menyadari satu hal, yaitu mereka benar-benar kaya. Xiao Fan, seseorang telah diatur di sana untuk menangani pengalihan kepemilikan. Su Ruyue menutup telepon dan tersenyum pada Ouyang Jing. Xiao Jing, aku adikmu Ruyue, selamat datang di ibu kota kekaisaran. Aku tidak bertemu denganmu, untuk pertama kalinya juga. Apa yang kamu lakukan untuk mempersiapkannya? Ayo kita lakukan ini. Aku baru saja menyiapkan sebuah villa dan memberikannya kepadamu sebagai hadiah pertemuan. Setelah mengatakan itu, dia membuka tasnya dan mengeluarkan kunci dan menyerahkannya. Saudari Ruyue, ini terlalu mahal. Aku tidak bisa memilikinya. Ambil saja untukmu. Aku akan punya tempat tinggal ketika aku datang ke ibu kota kekaisaran di masa depan. Lagi pula hotel ini bukan rumah. Su Ruyue mau tidak mau memasukkan kunci itu langsung ke rumah Ouyang. Tangan Jing. Melihat apa yang ingin dikatakan adiknya, Ye Bufan berkata, Xiao Jing, ambil saja untukmu dan selamatkan aku dari keharusan membelikannya untukmu lagi. Terima kasih, kakak Ruyue. Jing tidak lagi sopan, simpan kuncinya. Di saat yang sama, ada perasaan haru di hati saya. Kakak saya ini bisa mencarikan adik ipar baru untuknya kemanapun dia pergi, dan setiap kali dia bertemu, dia akan menerima hadiah ucapan selamat. Qin Cucu berkata, Xiao Jing, ini pertama kalinya kita bertemu. Saya tidak punya apapun untuk diberikan sebagai hadiah. Saya baru saja membeli Pagani di sini. Anda dapat mengambilnya dan mengendarainya. Kakakmu An tidak memilikinya. Kami berdua punya uang tetapi tidak punya mobil atau rumah. Ada 10 juta di kartu ini. Anggap saja sebagai uang saku. Kamu bisa menggunakannya di ibu kota kekaisaran. Kalian, saudari-saudari, kata Ouyang Jing. Tidak peduli seberapa sopannya Anda, simpan saja. Semua orang tahu betapa mahalnya rumah di ibu kota kekaisaran. Sebuah villa, mobil mewah, dan uang saku 10 juta yuan harus berjumlah setidaknya 100 juta koin Tiongkok. Melihat seseorang bisa menjadi miliarder hanya dengan mengandalkan hadiah tersebut, Tang Yue merasakan panas di dadanya dan dia hampir mengeluarkan seteguk darah. Mesum, kaya, bukan manusia. Saat ini, dia tidak bisa lagi menemukan kata-kata yang tepat untuk menggambarkan suasana hatinya. Bahkan wanita tua di sebelahnya pun terkejut. Meskipun dia kaya, dia bisa memelihara pria cantik dimanapun. Tetapi orang kaya juga terbagi dalam beberapa tingkatan, dan dia tidak bisa membuang sedikit uangnya di depan orang lain. Saat ini, Ye Bufan menoleh ke arah Tang Yue, apakah kamu masih berpikir bahwa adikku tertarik dengan uangmu? Katakan padaku berapa banyak uang yang kamu punya. Tang Yue tiba-tiba merasakan lehernya terjebak, tersipu dan tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun, baru sekarang dia menyadari betapa konyolnya pemikirannya sebelumnya. Ia hanyalah seorang menantu door-to-door yang tinggal dengan sejumlah uang jajan di hari-hari biasa. Belum lagi dirinya, bahkan aset wanita tua itu pun tidak sebanding dengan nilai Summit Hotel di hadapannya. Saat ini, usus pria ini akan berubah menjadi hijau. Ouyang Jing sangat cantik. Jika dia tahu bahwa dia memiliki saudara laki-laki yang begitu kaya, dia pasti sudah mengusir wanita tua itu sejak lama. Tapi tidak ada gunanya mengatakan apapun sekarang. Tidak ada obat penyesalan di dunia. Apa hebatnya? Bukankah kamu hanya memiliki beberapa orang kaya raya? Wanita tua itu tampak sangat tidak puas dengan pemuda di depannya keluarga. Tunggu sebentar untuk keponakanku. Ayo, beritahu aku apa kekuatannya.
Tidak peduli berapa banyak uang yang kamu miliki, tidak ada gunanya jika kamu menyinggung keluarga Murongku. Ye Bufan berbalik dan bertanya, kamu berasal dari keluarga Murong. Saya Murong Hui dari keluarga Murong. Melihat reaksi Ye Bufan, wanita tua itu mengira dia ketakutan dan tampak bangga. Nak, apakah kamu takut sekarang? Sudah terlambat. Aku akan memastikan kamu terlihat baik ketika keponakanku datang. Oke, kalau begitu aku akan menunggu. Kata Ye Bufan sambil menarik kursi dan duduk geli dalam hatinya, dia dan keluarga Murong benar-benar ditakdirkan. Kami baru saja merawat seorang Murong Hai kemarin, dan hari ini seorang Murong Hui yang lain datang. Murong Hui tampak terkejut, karena pihak lain mengetahui tentang keluarga Murong, bukankah dia harus segera berlutut dan meminta maaf padanya? Bukankah saya harus membayar sejumlah besar kompensasi untuk mendapatkan pengampunan saya sendiri? Mengapa ini merupakan reaksi? Kamu pasti berpura-pura. Kamu berpura-pura tenang di sini. Dia segera memberikan jawaban pada dirinya sendiri, memutuskan bahwa Ye Bufan hanya berpura-pura, dan rahasianya akan terungkap sepenuhnya ketika seseorang dari keluarga Murong datang. Murong Tian datang ke ruang belajar kepala keluarga, Murong Chengdu, dengan ekspresi agak serius di wajahnya. Bagaimana kabar kakakmu? Petik 2. Dokter mengatakan operasinya berhasil, tetapi terputus. Murong Tian menggelengkan kepalanya ketika mengatakan ini. Bagian penting Murong Hai ditendang berkeping-keping oleh Dongfang Huizong, dan tidak ada satupun bolanya yang bisa diselamatkan. Ye Bufan dan Dongfang Huizong sebenarnya tidak menganggap serius keluarga Murong saya. Cepat atau lambat, saya akan membuat mereka membayar harganya. Wajah Murong Chengdu dipenuhi amarah, dan kemudian dia bertanya, apakah kakak laki-lakimu sudah bangun? Ya, bukankah kamu mengatakan apa kekuatan lawannya? Ini adalah pertanyaan yang paling dia khawatirkan. Setelah Murong Hai dibawa kembali, keluarga Murong tidak bertindak gegabah karena tidak mengetahui kekuatan lawan. Anda harus tahu bahwa Murong Hai memiliki tingkat kultivasi tingkat Dzogchen surgawi, tetapi dia kembali dengan luka serius, yang menunjukkan betapa menakutkannya lawannya, dan dia harus memahami situasinya. Aku sudah bangun. Murong Tian ragu dan berkata, kakak laki-lakiku berkata bahwa dia dikalahkan oleh Ye Bufan, dan anak itu hanya menggunakan satu gerakan. Apa? Bagaimana ini mungkin? Murong dengan satu gerakan. Hai, bahkan prajurit veteran seperti Chang Sun Wugong mungkin tidak bisa melakukannya. Itulah yang dikatakan kakak laki-lakiku. Murong Tian sangat senang. Untungnya, dia tidak terburu-buru membalas dendam secara impulsif pergi ke sana. Setelah jeda, Murong Chengdu bertanya dengan sungguh-sungguh, sudahkah Anda bertanya dengan jelas, apakah anak itu juga telah mencapai level Martial Sein? Itu tidak benar. Murong Tian berkata, saya bertanya, dan kakak laki-laki itu mengatakan aura anak itu benar-benar berbeda dari kakek buyut. Dia jelas bukan orang suci bela diri, dia seharusnya berada pada tingkat kesempurnaan surgawi, tetapi kultivasi dan keterampilannya lebih dalam. Petik 2. Murong Chengdu menghela nafas lega, selama lawannya bukanlah seorang seniman bela diri Sein, itu tidak akan menimbulkan ancaman bagi keluarga Murong, dan Murong Chenglong akan mampu menghadapinya ketika dia keluar dari pengasingan. Bab 1164 yang kuat dihormati. Saya tidak tahu bagaimana anak itu berkultivasi, bagaimana dia bisa memiliki tingkat kultivasi yang begitu dalam. Murong Tian sangat marah di dalam hatinya. Dia dulunya adalah murid inti dari keluarga Murong dan memiliki sumber daya budidaya yang tak terhitung jumlahnya. Sekarang ada seorang suci bela diri di keluarganya, dan dia telah mencapai tingkat kesempurnaan surgawi dalam satu gerakan. Tapi kenapa pihak lain harus melakukannya? Dia jelas jauh lebih muda dari dirinya, mengapa dia bisa mencapai level ini, mengapa dia harus lebih kuat dari dirinya sendiri? Jangan khawatir tentang itu sekarang. Ketika pamanmu keluar dari pengasingan, dia akan segera dikirim menemui Raja Neraka. Murong Chengdu berkata, tetapi dalam beberapa waktu terakhir, jangan memprovokasi orang itu. Kamu akan segera melakukannya, kirimkan pesanan saya kepada siapapun yang Anda provokasi. Jangan main-main dengan Ye Bufan. Saya mengerti, kakek.
Saat Murong Tian selesai berbicara, telepon di sakunya berdering. Dia mengerutkan kening pada ide penelepon dan akhirnya menekan jawabannya tombol. Segera dia menutup telepon, dan Murong Chengdu bertanya, apa yang terjadi? Murong Tian menjawab, ini Murong Hui. Dia bilang dia baru saja dipukuli di Summit Hotel, dan dia meminta saya untuk membela dia. Murong Hui hanyalah salah satu cabang dari keluarga Murong. Meskipun generasinya lebih tua dari Murong Tian, dia tidak terlalu menghormatinya. Murong Chengdu berkata, wanita itu selalu sombong. Sepertinya dia telah bertemu dengan karakter yang kejam kali ini. Kakek, menurutmu apakah kita harus menjaganya? Tentu saja kita harus menjaganya. Meskipun dia adalah keturunan agunan, dia juga anggota keluarga Murong kami. Tidak sembarang orang bisa diganggu. Petik 2. Murong Chengdu berkata, dalam 2 hari akan ada pertemuan keluarga kehilangan muka saat ini. Pergi dan lihat, beri warna pada pihak lain, dan beritahu orang lain. Lihat apa yang akan terjadi jika Anda memprovokasi keluarga Murong kami. Petik 2. Saya mengerti, kakek. Petik 2. Murong Tian tahu itu Murong Chengdu mencoba menakut-nakuti monyet, jadi dia mengambil kesempatan itu untuk membangun prestise keluarga Murong, jadi dia berbalik dan berjalan keluar. Tidak lama setelah dia keluar, seorang pria buru-buru masuk dari luar, itu adalah Murong Ping. Dia baru saja menyelesaikan misinya di Paviliun Xuanyuan. Ketika dia kembali, dia mendengar tentang perang langsung antara keluarganya dan 3 keluarga bangsawan besar, dan bergegas menemui Murong Chengdu. Kakek, apa yang terjadi? Mengapa keluarga Murong kita berkonflik dengan keluarga bangsawan lainnya? Murong Ping benar-benar tidak ingin melihat hasil ini. Dengan kata lain, hal terakhir yang dia inginkan adalah berdiri di sisi berlawanan dari Ye Bufan. Murong Chengdu melirik cucunya dan tampak tidak puas saat dia duduk di kursi Grandmaster. Keluarga bertengkar seperti ini, apakah mengherankan? Tetapi kakek, bukankah kamu baru saja memintaku untuk menunjukkan kebaikanku kepada kepala instruktur beberapa hari yang lalu, mengapa aku jatuh begitu cepat? Ekspresi Murong Ping sangat mendesak, yang membuatnya kehilangan kepercayaan di depan kepala instruktur. Apa yang kamu tahu? Murong Chengdu berkata, laki-laki adalah laki-laki yang bisa membungkuk dan meregang. Pada saat itu, anak laki-laki bernama Ye mengendalikan kekuatan 3 keluarga besar, dan dia memiliki banyak tuan di tangannya, mengalahkan keluarga Simen dalam satu gerakan. Kami tidak bisa menyinggung perasaannya, wajar jika Anda menundukkan kepala. Tapi sekarang, berbeda. Tahukah Anda bahwa paman Anda telah mencapai alam martial Sein? Dan tak seorang pun di ibu kota kekaisaran dapat menandinginya. 3 keluarga bangsawan besar yang seharusnya menjadi ibu kota kekaisaran harus tunduk kepada kami dan menyerah kepada kami, termasuk anak laki-laki bernama Ye. Ini adalah prinsip menghormati yang kuat. Titik. Tapi, kakek, kepala instruktur bukanlah orang biasa. Menurutku keluarga Murong kita tidak seharusnya bermusuhan dengannya. Sangat tidak mungkin untuk menopang tembok itu dari awal. Petik 2. Tapi sekarang dia tidak punya pilihan lain selain berjalan keluar dengan sedih. Di Summit Hotel, Murong Tian tiba di sini bersama selusin anak buahnya. Biasanya, dengan tingkat kultivasinya, tidak diperlukan pengawal sama sekali, tetapi anak-anak dari keluarga bangsawan sangat mementingkan kemegahan dan keadaan, sehingga mereka selalu disemangati dan didukung kemanapun mereka pergi. Sesampainya di kamar pribadi yang disebutkan oleh Murong Hui, pengawal masuk terlebih dahulu dan berbaris di kedua sisi, lalu dia masuk dengan angkuh. Meskipun kamar pribadinya sangat luas, namun terasa agak ramai ketika lebih dari 20 orang masuk sekaligus, sehingga dia tidak bisa melihat Ye Bufan duduk di sebelahnya. Melihat Murong Tian memasuki pintu, Murong Hui langsung menyapanya dengan senyuman di wajahnya seolah-olah dia telah melihat penyelamat. Xiao Tian, kamu harus membuat keputusan untukku. Murong Tian melirik ke arah Murong Hui dan terkejut awalnya, wanita tua ini jelek, tapi sekarang dia dipukuli seperti kepala babi, takut. Saya mengerti. Dia berdiri dengan bangga dan mengamati penonton dengan mata dingin. Saya mendengar seseorang berani mengabaikan keluarga Murong kami dan membela saya. Saya ingin melihat siapa yang memiliki keberanian seperti itu. Melihat momentumnya, semua orang terkejut. Ouyang Jing,
Zhu Jiayi dan yang lainnya tidak yakin dengan situasinya dan segera menjadi gugup lagi. Tang Yuwei tahu bahwa ini adalah tuan muda kedua dari keluarga Murong, dan mentalitas sebelumnya langsung berubah. Menurutnya, meskipun Ye Bufan kaya, itu akan berakhir keluarga Murong. Oke, aku berdiri, kata Ye Bufan dan berdiri dari kursi dengan senyum tenang di wajahnya. Nak, kamu sombong sekali. Murong Tian hendak marah ketika dia tiba-tiba melihat wajah tampan di depannya dan seluruh tubuhnya gemetar. Saya sangat takut dengan apa yang akan terjadi. Saya baru saja memerintahkan keluarga Murong untuk tidak memprovokasi bintang jahat ini, tetapi dalam sekejap saya bertemu dengannya. Kamu, apakah kamu Ye Bufan? Memikirkan penampilan menyedihkan dari kakak tertuanya, Murong Hai, kakinya tiba-tiba terasa kaku, dan dia tidak lagi memiliki kesombongan seperti sebelumnya. Melihat pemandangan ini, semua orang di ruangan itu terkejut. Tang Yuwei semakin bingung dengan apa yang sedang terjadi. Mengapa tuan muda kedua dari keluarga Murong tampak sedikit takut pada pemuda ini? Xiao Tian, bajingan ini memukulku. Kamu harus membalaskan dendam bibiku dan memberi pelajaran pada anak ini. Petik 2. Melihat bahwa Murong Tian tidak mengambil tindakan, Murong Hui berlari dengan penuh semangat, tetapi sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, Murong Tian menamparkan wajahnya dengan tangannya. Diam. Saat ini, dia sudah membenci Murong Hui di dalam hatinya. Jika wanita tua ini tidak menimbulkan masalah di luar, bagaimana dia bisa bertemu dengan bintang jahat di depannya? Murong Hui tertegun sejenak. Bagaimanapun, dia adalah anggota keluarga Murong. Sekarang Murong Tian ada di sini, bukankah dia harus membelanya? Bukankah seharusnya anak di depanku ini diberi pelajaran? Mengapa kamu memukul dirimu sendiri? Ye Bufan memiliki senyuman tenang di wajahnya. Apakah kamu dari keluarga Murong? Saya Murong Tian. Jawab Murong Tian, otaknya berputar cepat, memikirkan bagaimana menghadapi situasi ini. Murong Tian, tuan muda kedua dari keluarga Murong. Ye Bufan masih tahu sedikit tentang situasi keluarga Murong, dan berkata, baiklah, karena kamu di sini, kamu harus menyelesaikan masalah ini. Kamu harus menyelesaikan masalah ini. Kamu harus menyelesaikan masalah ini, beri aku penjelasan hari ini. Jika tidak, tidak ada di antara kalian yang akan melakukannya. Jangan pergi. Kata-katanya sangat tenang dan suaranya tidak nyaring, tetapi semua orang terkejut dengan setiap kata. Anda harus tahu bahwa ini adalah tuan muda kedua dari keluarga Murong. Apalagi akhir-akhir ini, keluarga Murong sedang berada di puncak kejayaannya. Bukankah ini mencari kematian? Bab 1165 Bagaimana kabar kakak laki-lakimu? Pada saat ini, Tang Yuwei, Murong Hui, dan Huang Yong semua memandang ke arah Murong Tian, ingin melihat bagaimana tuan muda kedua akan menghadapi pemuda di depannya. Hasilnya adalah kekecewaan besar bagi mereka. Ekspresi rumit melintas di wajah Murong Tian, dan kemudian dia berkata, maaf, Tuan Ye. Meskipun saya anggota keluarga Murong, saya tidak mengetahuinya. Berselingkuh dari adikku. Kamu menanyakan detailnya. Dia, kemarilah. Apa yang terjadi? Benar, itu niat membunuh. Dia adalah tuan muda kedua dari keluarga Murong, seorang pejuang di tingkat Dzogchen. Tapi sekarang dia harus mematuhi perintah orang lain. Jelas dia membenci pemuda di depannya, tapi dia harus menekan dorongan batinnya dan tidak berani bertindak. Jelas bahwa pihak lain adalah musuh keluarga Murong, namun dia tetap menyambutnya dengan senyuman dan tidak berani memprovokasi dia. Dan semua ini disebabkan oleh pria di depannya, jadi dia melampiaskan seluruh amarahnya pada Tang Yuwei. Kedua, tuan muda kedua, tolong selamatkan hidupmu. Petik 2. Tang Yuwei hanyalah orang biasa, orang lemah yang mengandalkan seorang wanita tua untuk bertahan hidup. Bagaimana dia bisa menahan niat membunuh Murong Tian? Dia berlutut. Murong Tian mengertakkan gigi dan berkata, ceritakan dengan jelas apa yang terjadi. Jika Anda mengucapkan kata yang salah, saya akan segera memenggal kepala Anda. Ini tuan muda kedua. Menghadapi tekanan Murong Tian, Tang Yuwei tidak berani menyembunyikan sepatah kata pun, dia menceritakan kisah itu persis seperti yang terjadi. Ketika Ouyang Jing mendengar bahwa semua ini palsu,
dan bahkan tanda terima sumbangan pihak lain ke panti asuhan dipalsukan untuk menipu dia agar disukai. Keluhan dan kekecewaannya langsung berubah menjadi kemarahan yang luar biasa. Tang Yuwei, kamu bajingan. Ye Bufan menepuk bahu adiknya, lalu menatap Murong Tian. Meskipun dia menantu, dia masih anggota keluargamu, Murong. Sekarang kamu telah berbohong kepada saudara perempuanku. Katakan padaku, bagaimana kamu bisa memberiku penjelasan? Wajah Murong Tian memancarkan sedikit kekejaman, dan dia mengangkat kakinya dan menendang Tang Yuwei lewat. Klik, klik, diiringi suara retakan tulang yang memilukan, kaki Tang Yuwei tiba-tiba ditendang hingga berbentuk V. Ah! Saat dia berteriak, Murong Tian meraih kedua lengannya dan mematahkannya menjadi dua bagian. Pria itu dilanda rasa sakit yang hebat, matanya berputar dan dia pingsan. Tuan Ye, apakah Anda puas dengan penjelasan ini? Biarkan dia melupakannya. Ye Bufan dapat melihat bahwa Murong Tian telah memiliki niat membunuh terhadap Tang Yuwei besok. Kemudian dia menunjuk ke arah Murong Hui di sebelahnya dan berkata dengan datar, wanita tua ini memukuli adikku. Melihat akhir yang menyedihkan dari Tang Yuwei, Murong Hui tiba-tiba gemetar ketakutan. Meskipun dia tidak mengerti mengapa tuan muda kedua begitu takut pada pemuda di depannya, faktanya adalah selama Ye Bufan berbicara, Murong Tian pasti tidak akan melepaskannya. Nama keluargaku Ye, aku menamparkan adikmu, tapi jika kamu memukulku seperti ini, anggap saja itu seri, oke. Dasi genap, Ye Bufan tersenyum dingin, kamu pantas bersamaku. Biarkan aku bersikap adil, hidupmu tidak sebaik air mata dari saudara perempuanku. Kamu, Murong Hui tidak bisa berkata-kata. Di masa lalu, dia sombong dan tidak masuk akal kepada orang lain, tetapi hari ini dia jatuh pada dirinya sendiri. Awalnya, dia ingin berdebat beberapa kata, tapi kemudian dia melihat Murong Tian menoleh dengan ekspresi menyeramkan. Katakan padaku, dengan tangan mana kamu memukul? Murong Hui tiba-tiba menggigil ketakutan, Xiao Tian, tidak, aku bibimu, jangan bilang, kalau begitu hanya dua tanganku tidak berguna. Setelah Murong Tian selesai berbicara, dia segera meraih kedua lengan Murong Hui, mematahkannya menjadi dua bagian, lalu menamparnya. Cara kejam seperti itu membuat Huang Yong gemetar saat melihatnya. Di saat yang sama, hal itu juga membuatnya semakin penasaran dengan identitas pemuda ini. Bagaimana mungkin tuan muda kedua dari keluarga Murong yang begitu kejam bisa begitu takut padanya? Murong Tian bertepuk tangan, seolah-olah dia telah melakukan sesuatu yang tidak penting, dan berbalik dan berkata, Tuan Ye, menurut Anda apakah ini baik-baik saja? Tidak apa-apa. Petik 2. Kalau begitu aku tidak akan mengganggumu. Murong Tian tidak ingin tinggal di sini lebih lama lagi, jadi dia berbalik dan hendak pergi. Tunggu sebentar. Ye Bufan memanggilnya. Tuan Ye, apakah ada hal lain? Ye Bufan berkata, Anda anggota keluarga Murong telah melakukan hal semacam ini. Haruskah Anda meminta maaf kepada saudara perempuan saya? Petik 2. Sangat toleran, tetapi pihak lain sebenarnya ingin saya, tuan muda kedua dari keluarga Murong, meminta maaf kepada saudara perempuannya. Ini tidak bisa diterima. Ye Bufan, jangan melangkah terlalu jauh. Melihat Murong Tian marah, Ye Bufan tersenyum bercanda, tuan muda kedua Murong, apakah kakak laki-lakimu baik-baik saja? Yuwei dan Tang Yuwei adalah anjing dari keluarga Murong. Jika bukan karena dukungan dari keluarga Murong, dia tidak akan merajalela dan melakukan apapun yang dia inginkan, untuk meminta maaf atas masalah ini. Murong Tian masih penuh amarah, namun saat mendengar perkataan Ye Bufan, amarahnya langsung padam. Memikirkan penampilan menyedihkan Murong Hai, rasanya seperti seember air dingin yang dituangkan ke atas kepalanya. Baru pada saat itulah dia menyadari bahwa pemuda di depannya tampak lembut dan tersenyum, tetapi dia jelas merupakan orang yang kejam, dan dia bukanlah seseorang yang mampu dia sakiti sekarang. Memikirkan hal ini, kemarahan di hatinya lenyap sama sekali. Dia tidak lagi peduli dengan wajah tuan muda kedua dari keluarga Murong, mendatangi Ouyang Jing dan membungkuk dalam-dalam. Nona, saya minta maaf. Saya meminta maaf kepada Anda atas nama Murong Hui. Para pengawal di belakangnya semua terkejut.
Ini adalah pertama kalinya mereka melihat tuan muda kedua yang sombong dan sombong di keluarga Murong selama bertahun-tahun. Meminta maaf. Mata Huang Yong langsung melebar dan dia mengulurkan tangan untuk menutup mulutnya, takut dia akan berteriak. Tuan muda kedua dari keluarga Murong menundukkan kepalanya dan meminta maaf kepada seorang gadis. Jika ini menyebar, saya tidak tahu berapa banyak orang yang akan terkejut. Tuan Ye, bolehkah saya pergi? Tanya Murong Tian dengan marah. Ye Bufan melambaikan tangannya, oke, rawat anjing keluargamu, Murong. Kalau tidak, lain kali tidak akan semurah itu. Murong Tianyin tidak berkata apa-apa dengan wajah cemberut, berbalik dan meninggalkan kamar pribadi bersama selusin orang pengawalnya. Dia merasa paru-parunya akan meledak jika dia tinggal lebih lama lagi. Setelah dia pergi, Su Ruyue berkata sambil tersenyum, Xiao Fan, kamu telah sangat menyinggung tuan muda kedua dari keluarga Murong. Tidak apa-apa. Titik petik 2. Dengan keluarga Murong. Harap lebih bersabar. Murong Tian meninggalkan hotel dengan ekspresi muram dan menakutkan. Kepala pengawal itu melangkah maju dan berkata, Tuan muda kedua, apa yang harus kita lakukan terhadap kedua orang ini? Murong Tian melirik Tang Yue dan Murong Hui dengan tatapan sinis dan mulut mereka disumpal. Masukkan ke dalam karung dan carikan tempat untuk menguburkannya untukku. Mendengar ini, Murong Hui dan Tang Yue sangat ketakutan hingga mereka kencing di celana dan ingin memohon belas kasihan, tetapi mereka tidak dapat menemukannya, satu kata pun. Orang yang paling terkejut adalah Murong Hui. Bagaimanapun, dia adalah anggota keluarga Murong, tapi dia tidak menyangka bahwa dia bahkan akan bunuh diri. Awalnya, dia menemukan Murong Tian untuk mendukungnya, tetapi dalam sekejap, dia akhirnya membunuhnya. Bab 1166 Konser Sang Tian-Tian. Para pengawal mendapat perintah dari tuannya, langsung memasukkan Murong Hui dan Tang Yue ke dalam bagasi dua mobil, lalu pergi. Huang Yong, yang baru saja keluar dari hotel mengikuti orang-orang ini, menyaksikan semua ini dengan matanya sendiri. Saat ini, mata Murong Tian tertuju padanya. Dari tatapan dinginnya, Huang Yong segera menyadari sesuatu dan berteriak dengan cepat, Kedua, tuan muda kedua, saya tidak melihat apa-apa, percayalah, saya berjanji untuk tidak mengatakan apapun kepada siapapun. Petik 2. Murong Tian tersenyum dingin, saya tidak percaya siapapun, hanya mulut orang mati yang paling keras. Petik 2. Huang Yong menyadari ada sesuatu yang tidak beres, dan berbalik untuk melarikan diri, tetapi segera saat dia berbalik, pandangannya menjadi hitam pekat. Murong Tian melambaikan tangannya kepada pengawal itu, mari kita tangani dia juga. Dia menundukkan kepalanya dan meminta maaf kepada seorang wanita hari ini. Ini benar-benar memalukan dan terhina. Tidak seorang pun yang mengetahui masalah ini akan diizinkan untuk menyebarkannya. Terlebih lagi, pria malang ini baru saja melihat sesuatu yang tidak terduga. Dua pengawal datang dan menyeret Huang Yong ke dalam mobil, dan Murong Tian membawa orang-orang pergi. Di ruang pribadi, Huang Degui berkata dengan hormat kepada Ye Bufan, Bos, Anda belum makan siang. Tempat ini tidak cocok. Bagaimana kalau kita pergi ke ruang pribadi kekaisaran dan mencoba hidangan terkenal kita? Petik 2. Ye Bufan mengangguk, Huang Degui segera memimpin semua orang menuju kamar pribadi kekaisaran di sebelah mereka. Semua orang keluar, dan akhirnya hanya Ouyang Jing yang tersisa berdiri di dalam ruangan dengan kepala menunduk. Ye Bufan kembali menatapnya, ada apa? Apakah kamu belum melampiaskan amarahmu? Wajahnya, saudaraku, aku salah. Ye Bufan menepuk pundaknya, tidak apa-apa, siapa yang tidak melakukan kesalahan? Tidak apa-apa, berhati-hatilah di masa depan. Bodoh. Jing menggigit bibir merahnya, hatinya dipenuhi penyesalan. Dia tidak mengerti bahwa dia bisa dibodohi oleh orang seperti Tang Yue. Itu bukan salahmu. Kamu belum pernah jatuh cinta dan tidak punya pengalaman. Kamu selalu terbiasa menganggap orang terlalu baik. Ye Bufan menghibur, kejadian ini bisa dianggap memberimu pelajaran. Kamu tidak akan pernah jatuh cinta lagi. Kamu harus tetap membuka mata dan jangan tertipu. Petik 2. Aku mengerti. Ouyang Jing mengangguk, saudaraku,
bisakah kamu tidak memberitahu ibu tentang ini? Aku khawatir dia akan khawatir. Oke, ayo pergi. Ayo makan. Ye Bufan menarik Ouyang Jing keluar kamar dan mengikuti semua orang ke kamar pribadi kekaisaran. Dibandingkan dengan kamar pribadi biasa tadi, tempat ini jauh lebih mewah. Luasnya 70 atau 80 meter persegi dan memiliki segala macam fasilitas. Semua orang duduk, dan Zhu Jiai serta yang lainnya hanya duduk di seberangnya. Melihat pria di depan mereka, mata mereka semua menunjukkan cahaya yang aneh. Pada saat itu, Ye Bufan telah menahan Murong Tian dengan setiap gerakan yang dia lakukan. Ketenangan dan keagungannya telah menaklukkan gadis-gadis ini sepenuhnya. Mata Sun Yanhong bersinar. Dia cakap, tampan, dan memiliki kekayaan ratusan juta di usia muda. Tapi kemudian dia melihat An Yimo dan gadis-gadis lain di sebelahnya, dan dia hanya bisa menghela nafas secara diam-diam. Di antara orang-orang biasa, dia bisa dianggap cantik, tetapi dibandingkan dengan orang-orang di depannya, dia hanyalah seekor itik yang jelek. Hanya mereka yang layak untuk saudara Ye. Pria luar biasa seperti itu ditakdirkan untuk merindukannya. Pikiran Zhu Jiai relatif murni. Saat dia melihat ke arah Ye Bufan, dia iri pada Ouyang Jing. Di bawah pengaturan Wang Degui, semua jenis hidangan segera disajikan di atas meja, sangat kaya dan sangat berbeda dari meja tempat Tang Yuwei baru saja menyajikannya. Semuanya lapar, sama-sama. Datang dan makanlah dengan cepat. Di bawah sambutan antusias Ye Bufan, semua orang mulai makan. Setelah makan dan minum sebentar, suasana di meja anggur perlahan mulai menjadi lebih santai. Ye Bufan berkata kepada Ouyang Jing dan gadis-gadis lainnya, kali ini ketika kamu datang ke ibu kota kekaisaran, kamu bisa bermain beberapa hari lagi. Jika kamu butuh sesuatu, katakan saja padaku. Mendengar kata-katanya, mata Mu Jing berbinar, saudara Ye, ada yang bisa saya bantu. Ye Bufan tersenyum tipis, katakan padaku, mari kita lihat apa itu. Itu dia, sebenarnya, kami datang ke Didu kali ini untuk dua hal, satu untuk menemani Xiao Jing, dan yang lainnya adalah kami ingin pergi ke konser bintang besar Sang Tiantian. Tetapi kami datang terlambat dan tidak dapat membeli tiket secara online atau offline. Sun Yanhong kemudian berkata, ya, Sang Tiantian terlalu populer sekarang tiket terjual habis segera setelah dirilis. Saat kami mendapat beritanya, semuanya sudah terlambat. Zhu Jiai menunjukkan kasih sayang seorang gadis kecil, saudaraku Ye, kami semua adalah penggemar Sang Tiantian, kamu juga mampu, bisakah Anda membantu kami mendapatkan tiket konser? Setelah mengatakan itu, gadis-gadis itu menatap Ye Bufan dengan mata penuh kerinduan. Petik 2. Sang Tiantian, apakah dia begitu populer sekarang? Setelah beberapa orang membicarakannya, Ye Bufan kemudian teringat bahwa ketika dia berada di kota Jiangnan, dia juga membuka Brothers Entertainment Company, yang memiliki bintang bernama Sang Tiantian. Ya, Sang Tiantian bisa dikatakan mandi bintang. Terlahir kembali dari api, dia sekarang menjadi kaisar dan penyanyi paling populer di Tiongkok. Bintang besar Sang Tiantian telah berubah sekarang, seperti orang yang berbeda, dan dikenal sebagai generasi baru kepala negara, gadis cantik. Tenggorokan Sang Tiantian konon dicium oleh bidadari, dan suaranya sangat indah. Ketika Sang Tiantian disebutkan, beberapa gadis menunjukkan kekaguman secara serempak. Ouyang Jing juga pulih dari pukulan sebelumnya dan berkata, saudaraku, apakah kamu bisa mendapatkan tiket? Seorang Yimo tersenyum dan berkata, perusahaan hiburan tempat Sang Tiantian bekerja adalah milik saudara laki-laki Anda, dan saudara laki-laki Anda adalah bosnya. Apakah Anda pikir Anda bisa mendapatkan tiketnya? Petik 2. Sungguh, saudaraku, kamu benar-benar hebat. Setelah mendengar berita itu, tiba-tiba Ouyang Jing menjadi bersemangat. Dia meraih lengan Ye Bufan dan berteriak, saya tidak hanya ingin tiket, saya juga ingin tanda tangan Sang Tiantian, dan saya juga ingin berfoto dengannya. Tidak masalah, aku akan mengurusnya. Apapun yang kamu inginkan tidak masalah. Hal seperti ini sama sekali tidak sulit bagi Ye Bufan. Dia bertanya, konser hari apa yang kamu bicarakan? Petik 2.
Besok malam jam 8, Imperial Stadium. Ouyang Jing berkata dengan penuh semangat, saudaraku, kamu harus cepat, tiket konser sangat ketat. Baiklah, aku akan menelepon sekarang, kata Ye Bufan dan mengeluarkan ponselnya. Dia tidak tahu siapa yang bertanggung jawab atas Broter Investment Company sekarang, jadi dia langsung menelepon Sang Tiantian. Di sebelah Imperial Stadium, Tian di hotel, di Presidential Suite yang mewah, Sang Tiantian dan Broter Film dan Televisi manajer perusahaan, Gao Baohua, duduk berdampingan di sofa, dan di seberang mereka duduk seorang pria paruh baya berjas. Nona Sang, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya dari keluarga Murong, dan saya Han Tilin, Kapten Pengawal Tuan Muda ketiga Murong He. Ketika menyebutkan identitasnya, pria parubaya itu tampak bangga. Ekspresi Gao Baohua sedikit berubah. Sebagai manajer umum sebuah perusahaan hiburan, dia secara alami memahami situasi masyarakat kelas atas di ibu kota kekaisaran, dan dia juga tahu seperti apa keberadaan keluarga Murong. Terutama dalam beberapa hari terakhir, banyak orang menyebut keluarga Murong sebagai keluarga nomor satu di ibu kota kekaisaran. Bab 1167 Bos menelepon. Sebagai perbandingan, Sang Tiantian tampak jauh lebih tenang dan berkata dengan tenang, Tuan Han, apakah Anda ada hubungannya dengan saya? Benar, Tuan Muda ketiga kami sangat mengagumi Nona Sang, jadi dia ingin mengundang Anda makan malam ini. Petik 2. Sang Tiantian menggelengkan kepalanya, terima kasih, Tuan Muda ketiga, atas kebaikan Anda, tetapi Tuan Han juga tahu bahwa besok adalah konser saya, dan saya harus latihan malam ini, jadi saya benar-benar tidak punya waktu. Han Tilin berkata, Nona Sang, Anda juga ada di dalam lingkaran. Saya sudah tua di sini. Anda harus memahami apa maksud Tuan Muda ketiga kita. Tidak masalah jika ini sedikit terlambat. Lagi pula, masih banyak waktu di malam yang panjang. Petik 2. Ternyata Sang Tiantian benar-benar mengubah citranya setelah mengalami kelahiran kembali di kota Jiangnan. Dia tidak lagi rakus akan uang, dan dia tidak lagi menerima undangan dari pengusaha kaya manapun. Dia memfokuskan seluruh energinya pada dirinya sendiri, karir di bidang menyanyi dan akting. Hal ini membuat popularitasnya melambung tinggi. Kemanapun dia pergi, tak terhitung banyaknya orang kaya yang ingin bermalam bersamanya. Bahkan ada yang menawarkan harga setinggi puluhan juta, namun dia menolak semuanya tanpa terkecuali. Hal yang sama berlaku untuk Tuan Muda ketiga saat ini, Murong He. Apa yang disebut makan malam bersama hanyalah sebuah kepura-puraan, tetapi keserakahannya akan kecantikan adalah nyata. Bagi mereka, para pemuda tertua dari keluarga bangsawan, semakin banyak hal yang tidak bisa didapatkan orang lain, semakin mereka ingin mendapatkannya, agar mereka bisa menunjukkan kemampuan dan statusnya. Sang Tiantian, yang telah berkecimpung di industri hiburan selama bertahun-tahun, secara alami memahami apa yang dimaksud Han Tilin, dan menolak lagi, Tuan Han, tolong beritahu Tuan Muda ketiga bahwa saya harus mempersiapkan konser besok, dan saya benar-benar tidak punya waktu. Nona Sang, Tuan Muda ketiga kami seperti yang dia katakan, selama Anda menyetujui persyaratannya, dia akan melindungi Anda di ibu kota kekaisaran mulai sekarang dan membantu Anda menyelesaikan masalah apapun yang Anda hadapi. Sang Tiantian berkata, tegas, maaf, saya tidak punya masalah apapun, meskipun saya punya masalah. Saya juga suka menyelesaikannya sendiri tanpa bergantung pada orang lain. Wajah Tilin tiba-tiba menjadi gelap. Sang Tiantian, apakah kamu tidak tahu identitasmu? Paling banter, kamu disebut bintang besar, tapi paling buruk, kamu adalah seorang aktor, dan kamu berani pamer di depan Tuan Muda ketiga kita. Biar ku beritahu, jika Anda setuju hari ini, Anda harus setuju, konser yang sangat omong kosong, jika Anda membuat marah Tuan Muda ketiga, Anda tidak dapat melakukan apapun. Petik 2. Tuan Han, harap lebih hormat. Sekarang kamu telah merusak kulitmu, Sang Tiantian tidak lagi sopan, apakah kamu memanggilku bintang atau aktor, aku memiliki harga diriku sendiri. Aku tidak tahu bagaimana melakukan hal semacam ini, dan aku tidak akan pernah melakukannya di masa depan. Hahaha,
Sungguh lucu, seorang aktor berani meminta martabat di depan tuan muda ketiga kita. Han Tilin tiba-tiba berdiri, kamu tidak akan setuju, kan? Keluarga Murong kami. Tidak butuh waktu lama bagimu untuk berlutut dan memohon kepada kami. Tuan muda ketiga, tunggu dan lihat saja. Setelah mengatakan itu, dia berjalan pergi dengan cibiran di wajahnya. Brengsek. Melihat punggungnya, wajah Sang Tiantian menjadi pucat karena marah. Gao Baohua, yang baru saja berbicara, menghela nafas sekarang, Tiantian, sepertinya kita berada dalam masalah kali ini. Keluarga Murong jelas tidak ada duanya di ibu kota kekaisaran, dan kita bukanlah seseorang yang bisa kita sakiti. Brothers Entertainment Company berbeda dari perusahaan film dan televisi lainnya. Dia tidak pernah melakukan tindakan curang, meskipun dia tahu keluarga Murong tidak mampu menyinggung perasaannya, dia tidak bisa memaksa Sang Tiantian melakukan apapun. Jika tidak, begitu bos legendaris mengetahuinya, dia mungkin akan berkemas dan segera pergi. Sang Tiantian berkata dengan marah, saya tidak peduli dengan keluarga Murong, konser sudah dijadwalkan, saya tidak percaya mereka bisa menghentikannya. Gao Baohua menghela nafas lagi karena energi keluarga besar bangsawan itu sangat jelas, tetapi tidak ada cara untuk menjelaskan hal semacam ini. Tepat ketika ponsel modis dan manis ini berdering, dia melihat ke nomor teleponnya dan ekspresinya langsung menjadi sangat bersemangat. Dia buru-buru menekan tombol jawab dan berkata dengan penuh semangat, bos, saya Sang Tiantian. Ketika Ye Bufan bertanya tentang tiket konser, dia buru-buru berkata, ya, saya punya 10 tiket resepsi di tangan saya. Kursi VIP di barisan depan. Jika tidak cukup, saya akan memikirkan cara lain. Ye Bufan berkata, oke, 10 tiket sudah cukup. Baiklah, bos. Saya akan melakukannya malam ini, saya mau untuk berlatih, apakah Anda punya waktu? Jika Anda punya waktu, Anda bisa datang dan melihat. Sang Tiantian memiliki perasaan yang sangat rumit terhadap bos muda dan tampan ini, termasuk rasa terima kasih, kekaguman, dan bahkan sedikit kekaguman. Tapi ini rahasianya, dan dia tidak pernah memberitahu siapapun. Karena dia tahu masa lalunya dan merasa bahwa dia adalah wanita najis dan sama sekali tidak layak menjadi bosnya. Ye Bufan melirik ke arah Ouyang Jing dan dua orang lainnya yang menantikannya, dan tahu bahwa keempat gadis ini pasti bersedia pergi, jadi dia mengangguk dan setuju. Oke, ayo kita pergi ke latihanmu sebentar lagi. Setelah menutup telepon, Sang Tiantian mengepalkan tangannya dengan penuh semangat. Bagus, bos akan datang untuk menonton penampilanmu. Gao Baohua bertanya dengan heran, Tiantian, bos yang mana yang kamu bicarakan? Siapa lagi Tuan Ye Bufan Ye? Gao Baohua juga tercengang saat mendengar jawaban ini. Tak disangka, bos yang tak pernah menampakkan wajahnya akhirnya muncul. Berhenti bicara, bos akan datang untuk menonton latihanku nanti. Aku harus berlatih secepatnya untuk memastikan aku tidak melakukan kesalahan. Setelah selesai berbicara, Sang Tiantian mengemasi barang-barangnya, memanggil asistennya, dan bergegas keluar pintu. Gao Baohua menggelengkan kepalanya sedikit dari belakang. Bintang terkenal seperti Sang Tiantian memiliki profesionalisme, tapi ini pertama kalinya dia begitu serius seperti hari ini. Karena bos besar itu datang, dia tidak bisa diam dan mengikutinya keluar ruangan. Di Ye Bufan, Ouyang Jing mendengar bahwa kakaknya tidak hanya mendapatkan tiket, dia juga akan mengajak mereka menonton latihan Sang Tiantian. Gadis-gadis itu langsung melompat kegirangan dan bahkan tidak repot-repot makan, jadi mereka menarik Ye Bufan sepanjang dia bergegas ke stadion. Murong Tian meninggalkan Summit Hotel dan kembali ke rumah keluarga Murong dengan marah. Hari ini jelas merupakan penghinaan terbesar yang pernah dia derita dalam hidupnya. Hal ini membuatnya diam-diam bersumpah bahwa apapun yang terjadi, dia akan menemukan tempat ini dan menghancurkan Ye Bufan di bawah kakinya. Ketika saya sampai di depan gerbang istana, saya melihat seorang pria berjanggut berdiri di depan gerbang, dihadang oleh pengawalnya sendiri. Dia tidak peduli pada awalnya. Dia bisa membiarkan pengawalnya menangani masalah sepele seperti itu. Bukan giliran pemuda seperti dia yang mengurusnya. Namun saat ini, terjadi konflik antara kedua belah pihak, dan pengawal tersebut meninju dada pria berjanggut tersebut. Tak disangka,
Bodyguard berjanggut yang tak mampu mengelak dan menghajar orang itu terlempar sejauh lebih dari 10 meter dan mendarat di depan mobilnya dengan bunyi celepuk. Pengemudi buru-buru menghentikan mobilnya, dan ekspresi Murong Tian berubah. Pada saat itu, dia merasakan kekuatan pria berjanggut, yang setidaknya memancarkan alam kesempurnaan surgawi. Dia membuka pintu mobil dan berjalan keluar, dan mendatangi pemuda berjanggut itu. Apa yang terjadi? Kapten pengawal buru-buru berlari dan berkata, "Tuan muda kedua, seperti ini. Pria ini tiba-tiba datang ke rumah Murong kami dan bersikeras untuk menemui kepala rumah. Kepala rumah dia bilang dia bisa menemuinya secara langsung, tapi kami tidak setuju tapi dia hanya tinggal di sini dan menolak untuk pergi." Petik 2. Murong Tian pada dasarnya memahami situasinya dan menoleh untuk melihat pada pemuda berjanggut. "Saya Murong Tian dari keluarga Murong, apa yang bisa saya lakukan? Katakan saja padaku." Bab 1168 Aku akan membunuh semua orang di bawah level suci. Pemuda berjanggut itu melirik ke arah Murong Tian, "Bisakah Anda membuat keputusan?" "Nak, ini adalah tuan muda kedua dari keluarga Murong kita, calon pewaris kepala keluarga. Dia memiliki keputusan akhir dalam segala hal tentang keluarga. Keluarga Murong." Kapten pengawal di sebelahnya menepuknya tepat waktu. Dalam sanjungan, pewaris kepala keluarga Murong awalnya adalah Murong Hai, tetapi sekarang setelah Murong Hai digulingkan, secara alami jatuh ke tangan Murong Tian. "Oke, biar ku beritahu." Pemuda berjanggut itu berkata, "Namaku Xie Changxi, dan aku ingin 10 juta. Ternyata pemuda berjanggut ini adalah Xie Changxi, pelindung petir yang keluar dari istana Raja Naga. Sebelum dia menghilang, dia adalah orang-orang ibu kota kekaisaran. Ketika saya kembali ke rumah setelah bertahun-tahun, saya menemukan bahwa keluarga saya yang semula bahagia hancur. Ibu saya menderita leukemia dan ayah saya lumpuh di tempat tidur. Selama bertahun-tahun, keluarga saya terlilit hutang, dan puluhan orang menghalangi rumah untuk menuntut hutang. Ye Bufan awalnya memberinya 1 juta, tetapi setelah melunasi hutang orang-orang itu, dia telah menghabiskan 7.788 yuan dan tidak banyak yang tersisa. Setelah bertanya, saya mengetahui bahwa ibu saya meminum obat bernama Gelefek setiap hari, yang harganya ratusan ribu setahun. Selama beberapa tahun terakhir, kekayaan keluarga telah musnah, dan bahkan rumah sebelumnya telah terjual. Tentu saja, Xie Changxi tidak bisa berdiam diri dan mengabaikan penderitaan orang tuanya. Prioritas utamanya adalah menghasilkan uang. Namun, menurut peraturan Istana Raja Naga, dia tidak boleh melakukan apapun yang melanggar hukum dan disiplin, dan dia tidak dapat melakukan apapun yang membahayakan alam atau keadilan. Dalam keputusasaan, dia mendapatkan ide ini. Setelah mengetahui bahwa keluarga Murong adalah keluarga terkaya di ibu kota kekaisaran, dia datang ke sini. Kapten pengawal itu langsung marah, "Nak, apakah kamu gila? Kamu pikir kamu ini siapa? Kamu membuka mulut dan meminta 10 juta. Murong Tian mengangkat tangannya untuk menghentikannya, memandang Xie Changxi dan berkata, "Keluarga Murong kita punya banyak uang, 10 juta bukanlah apa-apa. Saya bisa memberikannya kepada Anda kapan saja, tetapi Anda harus memberi saya alasan. Beri saya 10 juta, dan saya akan mengambil tindakan untuk keluarga Murong Anda." Xie Changxi tidak langsung setuju dan bertanya, "Orang seperti apa dia? Jika dia orang biasa, saya tidak akan mengambil tindakan." Kapten pengawal mengertakkan gigi karena marah datang untuk meminta uang, tetapi dengan Murong Tian berdiri di sana, dia tidak berani mengatakan apapun. Dia adalah seorang pejuang, dan budidayanya telah mencapai alam kesempurnaan tingkat surga. "Bagaimana? Apakah kamu melakukannya atau tidak?" "Oke." Kali ini Xie Changxi setuju tanpa ragu-ragu, sesuai aturan dunia pencak silat aturan, jika tidak pandai belajar tidak boleh menyalahkan orang lain. Tetapi sebelum itu, saya ingin melihat kemampuan Anda. Murong Tian berkata, "Ikutlah dengan saya. Katakan padaku, seberapa yakin kamu?" Xie Changxi berkata, "Saya bisa membunuh siapapun di bawah level suci. Di langit, alam Dzogchen, tapi dengan cara ini, dia hampir tak terkalahkan di alam yang sama. Itu hal yang besar untuk dikatakan, tapi saya ingin melihat apakah Anda benar-benar memiliki kemampuan itu."
Murong Tian berkata, saya juga seorang praktisi Dzogchen tingkat surga. Sekarang Anda dapat mengambil telapak tangan saya. Berkata dengan sangat cepat. Berdiri di sana dengan santai. Lihat telapak tangan, kata Murong Tian dan menyerang dengan telapak tangan. Dia tidak menahan apapun kali ini dan menggunakan seluruh kekuatannya. Jika lawan dikalahkan dan dibunuh oleh telapak tangan ini, maka dia tidak bisa menyalahkan orang lain. Xie Changxi hanya melihatnya sekilas dan dengan santai mengangkat tangan kanannya untuk menyambutnya. Kedua telapak tangan saling bersentuhan, dan yang terdengar hanya ledakan. Xie Changxi tidak bergerak sama sekali, sedangkan Murong Tian terbang mundur seperti layang-layang dengan tali putus, dan tidak mendarat di tanah hingga lebih dari 10 meter kemudian. Yang paling mengejutkannya adalah lawannya tidak hanya kuat dalam kultivasi, tetapi juga memiliki kekuatan guntur dan kilat di telapak tangannya. Bahkan sekarang, dia masih merasakan mati rasa di tubuhnya dan tidak bisa mengangkat kekuatannya sama sekali. Sejak dia memasuki kesempurnaan agung tingkat surgawi, dia sangat bangga dengan kultivasinya sendiri. Dia tidak pernah menyangka bahwa dia bahkan tidak dapat mengambil satu pun gerakan lawan. Setelah menstabilkan tubuhnya, Murong Tian melangkah maju dan bertanya, berapa banyak kekuatan yang kamu gunakan tadi? 50%. Xie Changxi mengulurkan telapak tangan, jika aku mau, aku bisa membunuhmu saat itu juga dengan itu pindah sekarang. Kapten pengawal itu sangat marah, kamu bajingan, mengapa kamu berbicara dengan tuan muda kedua kita? Diam. Murong Tian sangat gembira. Ini menunjukkan bahwa dia benar-benar mampu, bahkan jika dia mampu seorang suci. Membunuhnya bukanlah sebuah kebohongan. Dengan cara ini, dia sangat yakin bahwa dia bisa membunuh Ye Bufan, dan di saat yang sama, dia juga merekrut talenta hebat untuk keluarga Murong. Dia berkata dengan penuh semangat, saya akan memberi Anda 100 juta koin Huaxia, selama Anda bersedia bergabung dengan keluarga Murong saya. Tidak, saya hanya ingin 10 juta untuk membantu Anda sekali. Dia sekarang adalah istana Raja Naga. Bagaimana seseorang bisa bergabung dengan keluarga lain? Baiklah kalau begitu, seperti yang telah disepakati sebelumnya, jika kamu menghadapi musuh, aku akan memberimu 20 juta. Melihat sikap tegasnya, Murong Tian tidak memaksakannya. Prioritas utama adalah berurusan dengan Ye Bufan terlebih dahulu. Dia tidak sabar menunggu Murong Chenglong keluar dari kurungan, dan tidak sabar untuk menginjak-injaknya untuk membalas penghinaan yang baru saja dideritanya. Di stadion, Sang Tian-Tian dipenuhi dengan kegembiraan dan bergegas bersama asistennya dan staf terkait lainnya untuk berlatih, berharap dapat menunjukkan penampilan terbaiknya kepada Ye Bufan. Namun yang tak disangka, sesampainya di depan gerbang, rombongan dihentikan oleh beberapa satpam di depan gerbang dan tidak bisa memasuki venue yang disediakan untuk konser tersebut. Apa yang kamu lakukan? Mengapa kamu tidak mengizinkan kami masuk? Sang Tian-Tian dipenuhi amarah dan memiliki firasat buruk di hatinya. Kepala tim keamanan berkata, kami baru saja menerima pemberitahuan bahwa pemeliharaan sirkuit akan dilakukan di stadion. Tidak ada yang diizinkan masuk. Saat dia berkata, matanya menatap ke arah Sang Tian-Tian dan yang lainnya, bintang besar seperti ini dulu itu tidak mungkin tercapai, tapi sekarang aku ditolak oleh diriku sendiri hanya dengan satu kata. Perasaan ini cukup menyegarkan. Sang Tian-Tian tampak bersemangat, pemeliharaan jalur. Kami sudah memesan tempatnya 2 bulan lalu. Jika ingin diperiksa, mengapa tidak memeriksanya terlebih dahulu? Saat ini, apa yang bisa saya lakukan jika tiba-tiba rusak? Pemimpin keamanan sedikit bingung. Dia berkata dengan tidak sabar, tidak ada gunanya memberitahumu semua ini. Aku tidak bisa membiarkanmu masuk jika ada perintah dari atas. Asisten bertanya, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk pemeliharaan? Pemimpin melambaikan tangannya, saya tidak tahu, mungkin suatu hari nanti. Mungkin selama setahun, atasan tidak memberi tahu saya. Sang Tian-Tian berkata dengan marah, omong kosong, tahukah Anda ada konser besok? Leader berkata, saya tahu, tapi bagaimana dengan itu? Bagaimana? Apa hubungannya dengan saya? Gaji saya dibayar oleh atasan, dan bukan Anda selebriti yang membayar saya. Tentu saja, saya akan mendengarkan kepada siapapun yang membayar saya. Pada saat ini,
Gao Baohua juga bergegas dan bertanya, "Apa yang terjadi?" Sang Tiantian berkata dengan ekspresi marah di wajahnya, "Besok ada konser, tapi hari ini kami tidak diizinkan pergi masuk. Mereka berbicara tentang pemeliharaan jalur, dan kami tidak tahu kapan itu akan diperbaiki. Apakah ada orang yang bisa melakukan ini?" Petik 2. Hati Gao Baohua tenggelam. Dia tidak percaya pada pemeliharaan jalur. Bagaimana kebetulan seperti itu bisa terjadi? Biasanya ada 2 garis di dalam stadion. Bagaimana bisa diputus secara bersamaan? Hanya ada satu hasil, yaitu balas dendam keluarga Murong. Bab 1169 sederhana dan kasar. Sang Tiantian berkata dengan marah, "Manajer, tolong hubungi penanggung jawab mereka. Kami menandatangani kontrak dan membayar deposit. Bagaimana kami bisa tiba-tiba menarik kembali kata-kata kami? Ini adalah pelanggaran kontrak. Saya akan menelepon dulu. Telepon dan tanyakan." Gao Baohua melakukan beberapa panggilan berturut-turut ke penanggung jawab Departemen Olahraga Ibu Kota Kekaisaran dan Stadion, tetapi telepon pihak lain dimatikan dan tidak dapat dihubungi. Ini sepenuhnya menegaskan kecurigaannya bahwa ini bukanlah pemeliharaan jalur sama sekali, tetapi keluarga Murong berada di baliknya. "Bagaimana dengan manajer? Apakah Anda sudah menemukan seseorang?" Sang Tiantian sedikit cemas. Bos akan segera datang untuk melihat latihannya, tetapi sekarang dia bahkan tidak bisa masuk. "Tidak, menurutku masalah ini tidak sesederhana itu." Gao Baohua menarik Sang Tiantian ke samping dan mengungkapkan pikirannya. "Jika tebakanku benar, masalah ini pasti ada hubungannya dengan keluarga Murong." Keluarga Murong? Mengapa mereka begitu jahat? Petik 2. Orang yang paling tertekan adalah Gao Baohua. Dia sekarang adalah penanggung jawab industri film dan televisi di perusahaan saudaranya. Jika konser ini kacau, itu akan menyebabkan kerugian besar bagi perusahaan, dan saya khawatir itu dia tidak akan dapat mempertahankan posisinya lagi. Stadion Imperial mampu menampung 80.000 penonton. Karena Sang Tiantian begitu populer, tiket konser telah terjual habis. Berdasarkan harga rata-rata 500 yuan, berarti penjualannya mencapai 40 juta dolar Tiongkok. Jika konser benar-benar dibatalkan, perusahaan mereka harus membayar semua uangnya. Masalah uang memang masih masalah sepele, namun yang terpenting adalah rusaknya reputasi perusahaan yang tak terukur. Setelah keributan seperti itu, popularitas Sang Tiantian pasti akan turun drastis. Sekarang masalahnya ada di sini, tapi dia tidak berdaya. Dia tidak bisa membuat Sang Tiantian menyetujui kondisi keluarga Murong, juga tidak memiliki kemampuan untuk membuat keluarga Murong berhenti. Sang Tiantian juga sangat jelas tentang keseriusan pelarangan konser tersebut, tapi dia juga tidak punya pilihan selain memarahi keluarga Murong. Saat mereka berdua bingung, Ye Bufan datang bersama Ouyang Jing dan yang lainnya. Melihat begitu banyak orang berkumpul di depan pintu, dia melangkah maju dan bertanya, "Apa yang terjadi? Apa yang kamu lakukan di sini? Mengapa kamu tidak masuk?" "Halo, bos." Satu sama lain dengan hormat. Kemudian Gao Baohua berkata dengan ekspresi frustrasi, "Bos, kita dalam masalah besar." "Ada apa?" "Itu saja." Gao Baohua tidak berani menyembunyikan apapun sampai sekarang, jika tidak, konsekuensinya hanya akan terjadi lebih menyedihkan. Seseorang dari keluarga Murong baru saja datang dan menceritakan segalanya tentang pemerasan Sang Tiantian. Terakhir, dia berkata, "Konser akan dimulai besok. Sekarang mereka tidak mengizinkan kami masuk untuk latihan. Jika ini terus berlanjut, saya khawatir pertunjukan besok tidak akan bisa berjalan normal." An Yimo berkata dengan marah, keluarga Murong benar-benar bertindak terlalu jauh. "Bos, jika konser dibatalkan, perusahaan kami tidak akan mampu menanggung kerugiannya." Gao Baohua melihat bahwa bos ini masih terlalu muda dan takut dia tidak akan mampu menanggungnya, memahami taruhannya. "Bos, bisakah kamu memikirkan cara? Konser harus tetap dilanjutkan, jika tidak, kerugiannya akan terlalu besar." Keluarga Murong. Ye Bufan menunjukkan senyum lucu di wajahnya memberi pelajaran pada tuan muda tertua Murong Hai, menekan tuan muda kedua Murong Tian, dan sekarang tuan muda ketiga Murong He telah muncul. Di saat yang sama, hal ini juga menunjukkan bahwa keluarga Murong kini sombong, berekspansi berlebihan,
menimbulkan masalah di mana-mana, dan mereka sangat menganggap dirinya sebagai keluarga nomor satu di ibu kota kekaisaran. Melihat Ye Bufan tidak berbicara, Gao Baohua berkata dengan penuh semangat lagi, "Bos, menurutmu apa yang harus kita lakukan sekarang?" Dia benar-benar tidak punya pilihan sekarang dan hanya bisa menaruh harapannya pada bos kecil di depannya. Ye Bufan tersenyum tipis, "Sederhana sekali. Masuk saja." "Tapi mereka menghalangi kita." Gao Baohua berbalik dan menunjuk ke penjaga keamanan yang kuat. "Oke, aku akan mengurusnya." Ye Bufan berbalik dan melambai, dan Rudolf serta Badis dari kejauhan segera berlari mendekat. "Bos, apa perintahmu?" Ye Bufan berkata dengan tenang, "Bawa semua orang masuk, dan aku akan mengalahkan siapapun yang berani menghentikanku." Gao Baohua tercengang akankah cara melakukan sesuatu sangat sederhana dan kasar, dan jika Anda tidak membiarkannya masuk, Anda akan memukulnya. Apakah ini mungkin? Rudolf dan yang lainnya tidak ragu-ragu. Setelah menerima perintah bos, mereka segera datang ke pintu dan berkata kepada penjaga keamanan, "Minggir. Jangan lihat berapa beratmu." Petik 2. Pemimpin keamanan baru saja mendengar kata-kata Ye Bufan dengan jelas. Dengan cibiran di wajahnya, dia tiba-tiba melepas seragam keamanannya, memperlihatkan otot-ototnya yang kuat. "Pria besar, jangan berpikir bahwa menjadi lebih tinggi berarti kamu hebat. Saya telah melalui pelatihan. Kalian bersama-sama tidak cukup bagi saya untuk bertarung sendirian. Saya harus mengatakan bahwa otot-otot di tubuh orang ini menonjol dibandingkan dengan orang biasa. Secara umum, dia memang sangat kuat dan sepertinya memiliki kekuatan. Sayangnya dia tidak menghadapi orang biasa, tapi orang kuat di dunia gelap barat." Menghadapi badut seperti itu, bagaimana Rudolf bisa bersikap sopan? Dia mengulurkan tangannya yang besar seperti kipas daun, mencengkeram leher pemimpin keamanan, dan mengusirnya. Langkah ini sangat akurat sehingga setelah pemimpin keamanan terbang, dia terjatuh ke tempat sampah terdekat. Hal yang sama berlaku untuk penjaga keamanan yang tersisa. Mereka semua diusir seperti orang-orangan sawah oleh Badis dan lainnya, tanpa kemampuan untuk melawan sama sekali. Usai keributan tadi, banyak fans yang berkumpul di sini untuk menyaksikan keseruan tersebut. Melihat pemandangan di hadapan mereka, semua orang langsung bersorak dan bertepuk tangan putus asa. Pemimpin keamanan itu merangkak keluar dari tempat sampah, ia tidak lagi sombong seperti dulu. Wajahnya dipenuhi noda sampah dan ada kulit pisang di kepalanya. "Kamu." Pada saat ini, ketika dia melihat ke arah Rudolf dan yang lainnya, dia tetap diam. Dia tahu bahwa dia telah bertemu dengan seorang master, dan berat badannya sendiri tidak cukup. Ye Bufan sama sekali mengabaikan karakter kecil ini dan berjalan menuju stadion bersama Sang Tian-Tian dan yang lainnya. Pemimpin keamanan ingin menghentikannya, tetapi ketika dia melihat tatapan tajam Rudolf, dia langsung menahannya. Lulu, Ouyang Jing dan yang lainnya menatap ke arahnya, lalu berjalan ke dalam stadion dengan gembira. Dalam keputusasaan, kepala keamanan hanya bisa mengeluarkan ponsel dari sakunya dan berlari ke samping untuk menelepon. "Bos, orang-orang itu masuk. Saya tidak membiarkan mereka pergi, mereka tidak bisa menghentikan mereka sama sekali." Ye Bufan dan yang lainnya memasuki stadion. Semua staf sibuk dan latihannya beres. Suasana di luar sekarang sedang tidak baik, dan Ouyang Jing serta gadis-gadis lainnya tidak menunjukkan apa-apa. Sekarang setelah masalah terselesaikan, mereka segera berkumpul di sekitar Sang Tian-Tian, menandatangani tanda tangan, mengambil foto, dan mereka sangat senang, sibuk. Mengetahui bahwa gadis kecil di depannya adalah saudara perempuan bos, Sang Tian-Tian tentu saja tidak menolak sama sekali dan memenuhi permintaan orang-orang ini satu persatu. Belakangan, Ye Bufan juga menepi dan berfoto bersama semua orang. Sang Tian-Tian melirik wajah tampan dan bersudut di sebelahnya, matanya dipenuhi kekaguman. Dia pasti akan menghargai foto ini sebagai kenang-kenangan permanen ketika dia kembali ke rumah. Bab 1170 mulai sekarang, dia akan dipanggil anjing hitam. Gao Baohua dengan hati-hati menemani Ye Bufan, mengatur agar staf membawakan kursi sofa yang nyaman, dan pada saat yang sama menyiapkan teh, kue kering, buah-buahan, del. Setelah beberapa saat, semua tata suara,
kamera, dan staf lain di stadion sudah siap. Sang Tian-Tian hampir siap dan berjalan ke atas panggung dengan mikrofon. Dan saat latihan hendak dimulai, tiba-tiba terdengar suara berisik di pintu dan sekelompok besar orang mendobrak masuk. Setidaknya ada ratusan orang. Masing-masing dari mereka menggambarkan seekor naga dan burung phoenix, dan mereka semua mengancam. Mereka memegang tongkat baseball pipa baja di tangan mereka. Pemimpinnya adalah seorang pria kekar, bertelanjang dada dan tanpa pakaian apapun, dengan tato naga hitam di dadanya. Dia terlihat cukup garang dengan gigi dan cakarnya. Melihat orang-orang ini menerobos masuk, musik yang baru saja dimulai tiba-tiba berhenti. Bahkan orang bodoh pun dapat mengetahui bahwa masalah akan datang lagi. Tato naga hitam melangkah ke depan semua orang dan melihat sekeliling dengan ekspresi arogan. Izinkan saya memperkenalkan diri, saya naga hitam. Semua orang di jalan akan dengan hormat memanggil saya Saudara Naga Hitam. Sekarang saya secara resmi memberitahu Anda untuk keluar dari sini. Bukankah ini Sang Daxing? Dia memiliki sosok yang bagus, tetapi dia tidak memiliki mata, jadi dia menyinggung orang yang salah. Heilong memandang Sang Tian-Tian dengan tatapan cabul, lalu berteriak kepada para penggemar di sekitarnya, dengan suara sekeras-kerasnya, tempat itu perlu dibersihkan. Aku beri waktu 10 menit, segera keluar dari sini, atau kamu tidak akan menyalahkanku karena bersikap kasar. Apakah kamu mendengar itu? Saudaraku menyuruhmu keluar. Teriak semua gangster serempak. Dia melepas pakaiannya, memperlihatkan otot dan tatonya yang kuat, dan ancaman itu terbukti dengan sendirinya. Meski fansnya fanatik, mereka hanyalah orang biasa. Setiap kali melihat formasi seperti itu, mereka panik dan kehilangan semua ide. Dengan pria di belakangnya, Sang Tian-Tian tidak takut. Saat ini, dia gemetar karena marah dan berteriak pada Heilong, kamu tidak punya hak untuk melakukan ini, kamu melanggar hukum. Heilong tersenyum angkuh, orang di tanganku adalah hukum. Jika kamu tidak yakin, kenapa kamu tidak menelepon dan melihat apakah ada yang datang untuk mengurusnya? Oke. Jangan bicara omong kosong dengan kita, dia. Ye Bufan meletakkan anggur di tangannya. Taruh di mulutnya, lalu berdiri dari sofa, dan menatap ke arah Heilong dengan santai, aku beri waktu sebentar, cepat keluar dari sini, atau kamu akan menanggungnya, konsekuensinya. Melihat adegan ini, para penggemar di sekitarnya langsung berbisik. Saya mendengar bahwa ini adalah bos Sang Tian-Tian. Saya tidak tahu apakah kali ini akan berhasil. Tentu saja tidak akan berhasil. Ini mungkin gangster kecil, tidak sebanding dengan penjaga keamanan sekarang, dan ada banyak orang, hampir. Ada ratusan orang, dan mereka masih memiliki laki-laki di tangan mereka. Adik laki-laki sangat mendominasi, tetapi ada terlalu sedikit orang di tangannya. Petik 2. Pada titik ini, para penggemar telah melepaskan semua harapan mereka. Dia berada di tubuh Ye Bufan, dan pada saat yang sama dia mengkhawatirkannya. Bagaimanapun, pihak lain terlihat terlalu galak. Naga hitam tertegun sejenak, lalu tertawa. Saudaraku, apakah kamu mendengar itu? Bocah cantik ini sebenarnya menyuruh kita keluar dan berkata kita akan menanggung akibatnya. Para gangster di belakangnya juga tertawa, seolah-olah mereka telah mendengar lelucon paling lucu. Setelah cukup tertawa, dia memandang Ye Bufan dengan tongkat baseballnya. Wah, tidak ada yang berani berbicara dengan naga hitamku seperti ini selama bertahun-tahun. Bukankah? Kamu mengatakan ada konsekuensi yang menjadi risikomu sendiri. Aku ingin untuk melihat apa konsekuensinya. Oke, karena kamu sangat penasaran, aku akan memuaskanmu. Ye Bufan berbalik dan melambai kepada Rudolf dan yang lainnya, lalu duduk di sofa lagi, mengambil sebuah apel dan mulai mengunyahnya. Rudolf dan yang lainnya sudah bersemangat untuk mencobanya. Saat ini, mereka menerima perintah master dan segera menerkam para gangster. Naga hitam tampak menghina. Dia memiliki ratusan saudara laki-laki di sini, tetapi pihak lain hanya memiliki sekitar selusin saudara. Saudaraku, lawan aku dan biarkan mereka melihat betapa kuatnya kita. Dia awalnya ingin mengucapkan beberapa kata lagi untuk meningkatkan momentumnya, tetapi adegan berikutnya membuatnya benar-benar tercengang ucapkan sepatah kata pun. Saya melihat bahwa setelah Rudolf dan yang lainnya bergegas,
mereka seperti harimau yang menyerbu kawanan domba. Meskipun ada banyak orang di sisinya dan meskipun mereka semua memiliki senjata di tangan, mereka tidak menimbulkan ancaman apapun bagi orang lain. Dibandingkan dengan pembangkit tenaga listrik gelap ini, gangster biasa seperti bayi baru lahir yang menghadapi pria kuat, tanpa kemampuan untuk melawan sama sekali. Jelas sekali jumlahnya selusin lawan 100, tapi itu membuat mereka merasa seperti dikepung. Hanya dalam sekejap mata, semua gangster kecil ini terlempar ke tanah, masing-masing meratap dan menangisi ayah dan ibu mereka, dalam keadaan yang menyedihkan. Hei Long benar-benar tercengang. Setelah bertahun-tahun berada di luar, ini adalah pertama kalinya dia melihat karakter yang begitu kejam. Sebelum dia sempat pulih, tangan besar Rudolf sudah muncul di hadapannya, mencengkeram lehernya, mengangkatnya ke arah Ye Bufan seperti ayam, dan menamparnya dengan keras ke tanah. Hingga saat ini, para penggemar yang menyaksikan seolah terbangun dari mimpi, dan langsung bersorak-sorai bagaikan gunung dan tsunami. Bagus sekali, bajingan kecil ini harus diberi pelajaran yang sulit. Kakak sangat hebat, tidak heran dia begitu mendominasi, dia sangat kuat. Kakak hebat, terimalah lututku. Saudaraku, maafkan aku. Aku tahu aku salah. Tolong biarkan aku pergi kali ini. Gao. Bao Hua dan Sang Tian-Tian menghela nafas lega. Untungnya, bos ada di sini hari ini, jika tidak, situasi ini tidak akan mungkin terjadi dengan. Melihat tidak ada yang bisa dia lakukan, mata naga hitam segera berlutut dan memohon belas kasihan. Dia telah berkeliaran di luar selama bertahun-tahun dan tahu bahwa tidak ada yang lebih penting daripada hidupnya. Wajah adalah sesuatu yang hanya bisa dimiliki jika Anda memiliki kekuatan, namun percuma jika Anda tidak memiliki kekuatan. Ye Bufan memakan apel di tangannya, aku baru saja memberimu kesempatan, tapi kamu tidak tahu bagaimana menghargainya. Saudaraku, aku buta, tolong biarkan aku pergi kali ini, aku benar-benar tahu salah. Naga hitam buru-buru memohon ampun lagi. Apakah keluarga Murong memintamu untuk datang? Hei Long langsung ragu-ragu. Meskipun pemuda di depannya itu kuat, di matanya dia jelas tidak sekuat tuan muda ketiga dari Murong keluarga. Lupakan saja, jika kamu tidak ingin mengatakannya, katakan saja. Melihatnya seperti ini, Ye Bufan pun punya jawaban di dalam hatinya, dan matanya tertuju pada tato di dada naga hitam itu. Kamu berani menyebut dirimu naga. Dia sekarang adalah penguasa istana Raja Naga, dan pihak lain disebut naga hitam. Ye Bufan melambaikan tangannya ke Rudolf di sebelahnya, beri dia tato ini. Mulai sekarang, dia akan mengganti namanya menjadi anjing hitam. Dia tidak lagi diperbolehkan dipanggil naga hitam. Ya, bos memberi perintah, tentu saja dia harus melaksanakannya. Mengenai cara menghilangkan tatonya, dia pasti tidak memiliki cara yang lembut. Dia mengulurkan tangan dan mengambil batu bata di sebelahnya.